Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Vladimir Putin menghasilkan sejumlah poin penting. Salah satunya di sektor energi dan sumber daya mineral jangka panjang, termasuk ketahanan energi minyak dan gas atau migas serta hilirisasi. Apakah artinya Indonesia akan mencari alternatif pasokan minyak dari Rusia? Kami bahas bersama Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri. Pak Yose, selamat petang. Ya, selamat petang, Cindy. Pak Yose, ketika Sore. disebutkan ada kerjasama di bidang energi, apakah bisa langsung diartikan kalau Indonesia akan impor minyak dari Rusia? Sebenarnya kalau kita bicara tentang energi tentunya lebih luas daripada sekedar impor minyak. Mungkin saja juga kita bicara tentang teknologinya, kita mungkin bisa bicara juga tentang gas dan lain-lainnya. Sampai sekarang kita belum mendapatkan keterangan yang cukup ya, informasi yang cukup dari pertemuan yang diadakan oleh Bapak Presiden tersebut, sehingga mungkin kita tidak berspekulasi untuk menerjemahkan ini semua pertemuan ini, tetapi tentunya akan sangat logikal juga kalau kita menganggap bahwa pembicaraan mengenai suplai minyak ke Indonesia dari Rusia mungkin masuk di dalam agenda tersebut ya. Pak Yose, tapi kalau dalam proses negosiasi agar kita bisa beli minyak ke Rusia, posisi kita di BOP itu akan jadi ganjalan nggak? Atau Rusia sebenarnya mempersilahkan saja? Eh, eh, saya pikir kalau Rusia sekarang ini sifatnya juga pragmatis ya. Terbukti dari ketika misalnya negara-negara lain sudah mencoba mengambil dari Rusia, tentunya Rusia kelihatannya sangat open untuk melakukan hal tersebut, dan ini juga terbukti bahwa harga yang beberapa sumber minyak dari Rusia itu kadang-kadang bahkan sudah lebih tinggi dibandingkan dengan harga Brent sekarang ini. Padahal dulu misalkan sebelum perang ya, harganya bisa didiskon 20% lebih rendah atau bahkan 30% lebih rendah dibandingkan Brent. Nah, sekarang kita lihat karena banyak yang mungkin meminta ke sana, tentunya harga juga mengalami kenaikan. Jadi kelihatannya buat Rusia sendiri ini merupakan salah satu kesempatan. Ekspor mereka untuk minyak ini sudah meningkat berkali-kali lipat. Kabarnya data yang terakhir saya lihat itu menunjukkan angkanya sudah hampir mencapai 20 miliar US dollar. Padahal biasanya nggak mencapai setinggi itu di Nah, sana. kalau harganya ternyata sudah Jadi semakin meningkat, Pak Yose, sorry, artinya apakah ya. dalam upaya diverifikasi sumber energi ini menguntungkan ke Rusia atau sebenarnya ada opsi lain yang juga bisa lebih realistis dari harga, waktu pengiriman, pasokan? Ya kalau sebenarnya kalau kita mau mensuplai dari satu negara termasuk juga dari negara yang lain, kita harus melihat pertama tentunya kita harus melihat harganya tadi yang yang sudah dibahas. Kemudian dari sisi logistiknya, apakah ada pengiriman-pengiriman, ada jalur-jalur yang memang sudah terbangun sebelumnya. Kemudian lalu setelah itu apakah juga bisa kita lihat dari kepastian suplainya. Apakah kemudian procurement yang dilakukan ini bisa bisa memang cukup stabil atau tidak? Ya, bisa saja hanya pengiriman-pengirimannya itu tidak terlalu lancar dari sana. Nah, ya, dan satu lagi yang kita harus ingat, yang kita kemungkinan kita akan import itu adalah minyak mentah. Minyak mentah itu perlu diolah dulu untuk dipakai. Dan untuk dipakai tersebut kita membutuhkan kilang-kilang minyak. Apakah minyak dari Rusia itu secara teknikal memang cocok dengan kilang minyak yang ada di Indonesia atau tidak? Nah, ini tentunya harus masuk di dalam perhitungan-perhitungan teknis yang ada ya. Ditambah satu lagi, tentunya ada geopolitical risk di sana. Geopolitical risk yang mungkin dalam jangka pendek mungkin masih bisa kita tangani, tetapi dalam jangka panjang mungkin kalau terus-terusan seperti ini akan menimbulkan beberapa persoalan-persoalan ke Indonesia.
Oke, sorry Pak Yose, singkat saja, singkat sekali. Apakah kita harus mewaspadai adanya sanksi ekonomi juga dari Amerika Serikat kalau kita menjajaki pembelian minyak dari Rusia? Nah, itu yang tadi yang saya bilang bahwa ada geopolitical risk. Geopolitical risknya ini kalau dalam jangka pendek mungkin nggak terlalu bermasalah. Tentunya ini akan menjadi semacam emergency respon saja. Tetapi kalau memang kemudian kita akan tergantung kepada Rusia, nah ini yang mungkin akan menyebabkan bukan hanya dari Amerika Serikat, tetapi juga dari European Union ataupun juga dari negara-negara pihak-pihak yang lainnya ada yang namanya third party sanction, dan ini mungkin akan bisa berpengaruh juga walaupun kalau sekarang ini kelihatannya karena kondisi sekarang yang ada ini sanction tersebut tidak diberlakukan dengan baik ya, tidak diberlakukan dengan sesungguhnya, tapi tetap di dalam jangka panjang akan ada implikasi-implikasi geopolitik. Singkat saja berarti merangkum, apa keuntungan kita kalau menseriuskan pembelian minyak dari Rusia? Keuntungannya seharusnya sih lebih lebih menjamin dari sisi supply-nya kan. Kita kan berusaha mendiversifikasi. Diversifikasi itu artinya sejauh sebanyak-banyaknya kita bisa mendapatkan apa sumber-sumber baru. Dan selama ini memang kita tidak punya ketergantungan yang tinggi sebenarnya kepada Timur Tengah. Hanya 20% dari minyak kita yang di sourcing dari Timur Tengah. Tetapi tetap saja 20% ini adalah satu bagian yang cukup signifikan juga, dan kita perlu Oke. dapatkan dari yang lain-lainnya. Pak Yose, Kalau tapi sorry saya potong dulu. Pak Yose, tapi kalau dari harga sebenarnya untuk sekarang kalau dari terbarunya. harga kelihatannya agak sulit kita mendapatkan manfaat karena memang harganya juga sudah cukup tinggi, dan Rusia tentunya tidak akan mau memberikan diskon yang besar-besaran juga. Toh semua orang memang melihat ke mereka juga gitu ya. Jadi yang paling penting adalah menjaga supply. Karena bukan cuma harga yang jadi masalah, tetapi juga supply-nya makan yang lebih penting lagi harus dijaga di Indonesia ini. Oke, baik. Pak Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Saya selalu Pak Yose.